Selama bertahun-tahun, sawit Indonesia dihina habis-habisan. Disebut sebagai perusak hutan, dituding sebagai biang deforestasi, bahkan dianggap ancaman bagi lingkungan global. Uni Eropa memasang regulasi ketat, pajak tinggi, dan kampanye hitam yang seolah ingin menyingkirkan sawit dari pasar dunia. Padahal, sawit adalah salah satu komoditas paling efisien di bumi. Dari 1 hektar lahan, sawit bisa menghasilkan minyak 4-5 kali lebih banyak dari kedelai atau bunga matahari. Itu fakta yang jarang mereka mau akui. Dan ironisnya, serangan-serangan itu datang dari negara yang memang tidak punya sawit. Mereka menuduh, mereka menekan, tapi mereka sendiri tidak mampu menyediakan alternatif yang lebih baik. Selama bertahun-tahun, Indonesia berada di posisi defensif. Negara kita harus menerima tekanan, menghadapi diskriminasi, dan tetap bekerja keras untuk mengekspor komoditas yang memberi makan lebih dari 20 juta rakyat. Dari petani di ladang-ladang Sumatera dan Kalimantan, sampai buruh pabrik yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Namun dunia tidak pernah tenang. Peristiwa besar selalu mengubah arah kekuasaan, dan perubahan itu datang ketika perang Rusia dan Ukraina meledak. Pasukan minyak nabati global terguncang, harga melambung tak terkendali, dan negara-negara berkembang kelimpungan mencari sumber pangan alternatif. Kedelai jadi mahal, bunga matahari makin langka, dan Eropa tidak bisa menawarkan solusi apapun. Di saat itulah, Indonesia melihat celah. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, posisi tawar kita naik drastis. Presiden Prabowo mengerti bahwa di era krisis seperti ini, pangan adalah senjata. Sawit bukan hanya komoditas ekspor, tapi emas cair yang bisa menjadi alat diplomasi global. Maka dimulailah apa yang kini disebut sebagai diplomasi sawit. Strategi yang tidak hanya fokus pada perdagangan, tapi membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Target pertama, benua Afrika. Wilayah yang selama puluhan tahun bergantung pada bantuan negara-negara barat. Tahun 2025 menjadi titik sejarah baru ketika Indonesia resmi membuka jalur ekspor sawit ke 12 negara Afrika. Nigeria, Kenya, dan Afrika Selatan menjadi mitra utama yang langsung menandatangani kontrak jangka panjang. Mereka sadar sawit Indonesia adalah jawaban cepat dan murah untuk mengatasi krisis pangan domestik mereka. Namun kerjasama ini bukan hanya sekedar jual beli minyak goreng. Negara-negara Afrika mulai membangun kilang minyak sawit bersama Indonesia, membuka investasi logistik, hingga mengirimkan pelajar untuk belajar teknologi pengolahan sawit langsung ke Sumatera dan Kalimantan. Hubungan dagang berubah menjadi hubungan strategis. Kehadiran Indonesia di Afrika memberi warna baru, warna yang berbeda dari dominasi Barat. Dan tentu saja, langkah ini membuat Eropa dan Amerika merasa panas dingin. Selama ini, Afrika adalah ladang pengaruh mereka. Bantuan, utang, program pembangunan, semuanya menggunakan syarat-syarat yang menguntungkan mereka. Tapi, kini Afrika punya pilihan lain. Pilihan yang tidak menyuruh, tidak mengatur, dan tidak mendikte. Pilihan yang menawarkan kerjasama sejajar. Indonesia, Uni Eropa yang dulu terlihat begitu percaya diri, sekarang mulai menghitung ulang. Mereka sadar, jika Indonesia menguasai pasar Afrika, perlahan mereka kehilangan leverage geopolitik. Dan bagi negara-negara Barat, kehilangan pengaruh jauh lebih menakutkan daripada kehilangan uang. Semenjak Indonesia meningkatkan perannya, posisi sawit di panggung dunia berubah total. Produksi sawit Indonesia menembus 56 juta ton per tahun, menguasai lebih dari 60% pasokan dunia. Artinya, dari 2 botol minyak goreng yang beredar di planet ini, 1 pasti dari Indonesia. Ini membuat banyak negara berpikir ulang sebelum mencoba memberi tekanan. Prabowo memahami hal ini, dan dia melihat sawit sebagaimana Rusia melihat gas untuk Eropa, atau sebagaimana Tiongkok melihat rare earth. Ini bukan sekadar barang dagangan. Ini alat politik, ini pengaruh, ini kekuatan. Namun, diplomasi sawit tidak berhenti hanya pada ekspor minyak mentah. Indonesia mendorong hilirisasi besar-besaran. Biofuel, kosmetik, farmasi, bahkan sektor makanan olahan, semuanya mulai mengandalkan sawit sebagai bahan baku. Dengan begitu, nilai tambah ekonomi naik, lapangan kerja bertambah, dan ketahanan ekonomi nasional menjadi lebih kuat. Ketika negara bisa mengolah komoditasnya sendiri, kita tidak lagi menjadi korban fluktuasi harga global. Bagi rakyat Indonesia, kebijakan ini membawa angin segar. Petani sawit yang dulu sering merasakan ketidakadilan, kini menikmati harga yang lebih baik. Ekspor naik, pendapatan negara naik, dan jutaan keluarga tersenyum karena kehidupan mereka mulai stabil. Sawit menjadi motor penggerak ekonomi dari desa-desa terpencil, dari ladang-ladang kecil sampai pabrik-pabrik pengolahan. Semuanya tersambung dalam rantai ekonomi yang memperkuat Indonesia dari akar hingga pucuk. Citra Indonesia pun berubah.
Jika dulu negara kita dikenal hanya karena Bali, batik, atau rempah-rempah, kini dunia melihat Indonesia sebagai penyelamat pangan global. Negara-negara di Afrika mulai menyebut nama Indonesia dengan rasa hormat. Mereka melihat kita sebagai mitra yang tidak hanya datang untuk mencari keuntungan, tetapi juga membawa solusi nyata. Beberapa negara bahkan berkata, kalau ada Indonesia, kenapa harus mencari yang lain? Sebuah kalimat sederhana yang menandakan mulai bergesernya peta kekuasaan global. Sementara di sisi lain, negara-negara barat mulai kebingungan. Mereka tidak bisa lagi memberikan tekanan terlalu keras kepada Indonesia. Jika mereka melemahkan sawit, Afrika bisa terguncang, dan itu berarti stabilitas negara-negara sekutu mereka ikut terancam. Diplomasi sawit membuat Indonesia duduk di meja perundingan sebagai pemain penting, bukan lagi objek tekanan, tapi aktor utama yang menentukan arah. Langkah Indonesia ke Afrika baru permulaan. Setelah Nigeria dan Kenya, pasar yang siap disentuh berikutnya adalah Asia Selatan, seperti Bangladesh dan Pakistan, lalu negara-negara Timur Tengah hingga Amerika Latin. Strategi ini bukan hanya soal memperluas perdagangan, tapi membangun jaringan pengaruh global yang membuat Indonesia semakin kuat dan dihormati. Namun untuk mencapai titik puncak, Indonesia harus melanjutkan agenda besar, hilirisasi masif dan penguatan branding. Kita tidak boleh hanya mengandalkan ekspor mentah. Kita perlu sertifikasi sawit berkelanjutan yang kuat, label sawit Nusantara yang menunjukkan mutu, efisiensi, dan keberpihakan kepada petani kecil. Narasi positif harus disebarkan, bukan hanya di dalam negeri, tapi ke seluruh dunia. Media internasional harus diajak untuk melihat fakta, bukan stigma. Dan anak muda Indonesia harus menjadi bagian dari revolusi ini. Mereka harus masuk ke riset, teknologi, inovasi pertanian, hingga pemasaran global. Karena masa depan sawit tidak hanya milik generasi sekarang, tapi generasi setelahnya. Dunia berubah cepat, dan Indonesia tidak lagi berdiri di posisi defensif. Kini kita punya komoditas strategis yang bisa membantu mengatasi krisis pangan global. Kita punya pengaruh yang diakui. Kita punya mitra yang percaya. Diplomasi sawit membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya bisa bersaing tapi juga memimpin. Dari desa-desa sawit di Riau, dari pabrik-pabrik di Kalimantan, hingga meja perundingan di Uni Afrika, Indonesia hadir membawa solusi. Dan itu adalah hal yang patut membuat kita bangga. Jangan tunggu media asing untuk mengakui kekuatan kita. Kita sendiri yang harus menyebarkan cerita ini. Sawit bukan masalah, sawit adalah masa depan. Diplomasi sawit ini baru awal dari babak baru Indonesia di panggung dunia. Jika Anda bangga dengan perjalanan ini, sebarkan cerita ini. Karena masa depan Indonesia sedang kita bangun hari ini.